Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Ketemu lagi dengan Ibu. Pada kesempatan ini Ibu akan membahas mengenai potensial elektroda standar, lambangnya NO, dan potensial sel standar atau lambangnya NO sel. Sebelum kita masuk ke NO, Ibu ingin mengingatkan lagi mengenai reaksi reduksi dan oksidasi. Reduksi itu reaksi yang menangkap elektron. Elektronnya nanti di kiri panah dalam penulisan, sedangkan oksidasi reaksi yang melepaskan elektron, nanti elektronnya dituliskan di kanan panah. Sekarang kita lihat potensial elektroda standar, lambangnya N0. Ini adalah potensial elektroda yang diukur pada keadaan standar. Karena kita tahu elektroda ada dua, ada katoda dan anoda, maka N0 ini juga terbagi dua. Ada N0 untuk reduksi, ada NO untuk oksidasi, di mana reduksi itu terjadi di katoda, sedangkan oksidasi terjadi di anoda. Nah, bagaimana dengan nilainya? Untuk NO reduksi itu sudah ada datanya, sudah ada nilainya. Untuk NO reaksi reduksi, jadi potensial reduksi sudah ada datanya. Sedangkan N0 untuk reaksi oksidasi itu nilainya sama dengan N0 reduksi, tetapi tandanya berlawanan. Kemudian reaksinya pun dibalik dari reaksi reduksinya. Ini dia data N0 reduksi dari logam. Ini dia. Jadi kalau kita lihat di sini reaksinya semua adalah reduksi. K plus ditambah 1 elektron menjadi K, potensial reduksinya adalah min 2,92. Ada Na, ada magnesium. Nah, sekarang kita contohkan misalnya dari data N0, Ibu ambil N0 dari logam K. N0K itu sama dengan min 2,922 volt, ya kan? NOK adalah min 2,92 volt. Berarti NO reduksinya berapa? Ya, sama dengan harga NO ini. Jadi NO reduksinya sama dengan min 2,992. Sedangkan NO oksidasinya, NO oksidasi sama nilainya, tetapi angkanya berlawanan. Berarti kalau ini min, berarti oksidasinya plus 2,922 volt. Nah, kemudian bagaimana dengan reaksinya? Untuk reduksi, kita buat reaksinya. Reduksinya ini K plus ditambah 1 elektron menjadi K. Nah, ini dia. Jadi kalau reduksi itu perubahan dari ion logamnya menjadi logamnya. Elektronnya berada di sebelah kiri. Ini N0-nya berapa tadi datanya? N0-nya min 2,992. Ya kan? Sedangkan oksidasinya adalah dibalik reaksinya. Kalau oksidasi reaksinya dibalik dari reduksinya. Berarti K menjadi K plus ditambah 1 elektron. N0-nya berapa? N0-nya dibalik juga lawannya, plus 2,92 volt. Nah, inilah dia mengenai N0 reduksi dan N0 oksidasi. Jadi semuanya sudah, reduksi itu sudah ada datanya, diketahui dalam soal. Untuk oksidasinya tinggal kalian balik reaksinya, kemudian tandanya juga dibalik atau tandanya berlawanan. Oke. Nah, sekarang bagaimana dengan sebentar. Kita ke ini dulu, ke data N0 dulu. Untuk kalian ketahui, kalau N0-nya nilainya besar, itu dia akan mengalami reduksi. Untuk menghafalnya, N0 besar dia akan mengalami reduksi. Berarti dia sebagai apa? Karet. Katoda tempat reduksi. Berarti di sini sebagai katoda. Berarti N0 kecil dia mengalami oksidasi sebagai anoda. Ini kalian tandai
Ini cara menghafalnya. Jadi N0 besar mengalami reduksi sebagai katoda, sedangkan N0 kecil mengalami oksidasi sebagai anoda. Contohnya misalkan N0K, N0 kita lihat di data ya. N0K di sini kita salin tadi ini, N0K itu sama dengan min 2,992. Sedangkan N0 logam Na ini adalah Na di sini min 2,71. Ini volt. Nah, dari data N0 ini silakan kalian lihat siapa yang mengalami oksidasi, siapa yang mengalami reduksi. Yang besar mengalami reduksi, min 2,92 sama min 2,71, mana nilainya yang lebih besar? Ya, min 2,771, berarti ini mengalami reduksi. Sedangkan yang K, kalium, ini mengalami oksidasi. Jadi dari data N0 kita bisa menentukan siapa yang mengalami oksidasi dan siapa yang mengalami reduksi. Nah, sekarang kita lihat ke potensial sel. Oke. Potensial sel lambangnya adalah S-sel. S-sel dirumuskan NO sel ya. Ibu bacanya sering S-sel. S-sel sama dengan N0 red dikurang N0 ox. Nah, ini dia. N0 reduksi dikurang N0 oksidasi. Nah, ini dia rumus S-sel. Atau S-sel sama dengan N0 yang besar dikurang N0 yang kecil. Nah, itu dia. Nah, sekarang ada yang disebut dengan reaksi spontan. Reaksi disebut spontan. Reaksi spontan ya. Ini jika S-sel bernilai positif. Nah, ini dia. Jika S-sel bernilai positif. Oke, kita langsung ke contoh soal bagaimana menghitung bagaimana menghitung potensial sel. Nah, Ibu tuliskan soalnya diketahui. Saya tulis di sini. Contoh soal. Oke. Ibu ambil dari buku. Diketahui data potensial reduksi dari unsur dari logam Sn dan Al. Sn2+ tambah 2 elektron menghasilkan Sn. Ini N0-nya adalah min 0,14. Ini bisa kalian lihat di data nanti ya, min 0,14. Kemudian Al, logam Al3+ tambah 3 elektron menjadi Al. N0-nya adalah min 1,66. Min 1,66. Oke. Yang A yang ditanya tentukan katoda dan anoda. Anoda. Oke, sekarang kita lihat bagaimana cara menentukan katoda dan anoda. Ingat karet. Katoda itu reduksi, mengalami reduksi. Kemudian ingat N0 besar mengalami reduksi. Nah, siapa yang lebih besar N0-nya? Ya, lihat dari data Sn N0-nya min 0,14, Al N0-nya min 1,66 volt. Oke, jadi N0 yang lebih besar yang mana?
Ya, min 0,414. Jadi E0SN lebih besar daripada E0 siapa? AL. Dari sini bisa kita simpulkan, ya kan? Dari sini bisa kita simpulkan bahwa SN ini mengalami reduksi sebagai katoda, ya kan? Nah, sekarang berarti kalau SN sebagai katoda, berarti yang satunya lagi AL itu mengalami oksidasi ini sebagai anoda. Nah, gitu. Jadi cara menentukan siapa yang menjadi katoda dan anoda dilihat dari data E0-nya. E0 besar mengalami reduksi, berarti dia sebagai katoda. Kemudian yang satunya lagi berarti sebagai anodanya. Yang kedua yang ditanya adalah hitung E-cell. Hitunglah potensial elektroda standar selnya. Nah, bagaimana rumus E-cell? E-cell, E0 sel sama dengan E0 reduksi dikurang E0 oksidasi. Tadi siapa yang sebagai mengalami reduksi? Ini dia. Ya kan? Ini dia. Nah, ini kata kuncinya yang sudah kita jawab di soal A. Berarti yang mengalami reduksi adalah SN. Berarti E0 dari SN dikurang E0 dari siapa? AL. Kalau kita menggunakan rumus, tidak ada data yang kita rubah. Jadi angkanya seperti itu, tidak ada yang kita rubah. Kita masukkan ke dalam rumus. E0SN berapa di sini? Min 0,14. Min 0,14 dikurang min 1,666. Iya kan? Berarti min 0,14, min sama min jadi plus 1,66. Jadi hasilnya adalah plus 1,522 volt. Nah, ini dia potensial selnya. Nah, ternyata potensial selnya bernilai positif, berarti reaksinya spontan. Jadi reaksi ini bisa terjadi. Kemudian pertanyaan ketiga, tulislah notasi sel. Tulis notasi sel. Masih ingat bagaimana cara menuliskan notasi sel? Ya, jadi A menjadi A2+, jembatan garam B2+ menjadi B. Ini misalkan seperti ini. Ini untuk oksidasi, ini untuk reduksi, ya kan? Nah, sekarang siapa yang mengalami oksidasi, siapa yang mengalami reduksi tadi? Ibu salin lagi. SN adalah reduksi, kemudian AL adalah oksidasi. Nah, tinggal kita salin. SN mengalami reduksi. Lihat, reduksi ya, ini dia reaksinya dari SN2+. Yang mengalami oksidasi adalah AL ya. Berarti AL mengalami oksidasi, berarti dari logam reaksinya adalah AL menjadi Al3+. Berarti logamnya menjadi ion logam. Ini dia. AL menjadi Al3+. Ya kan? Al menjadi Al3+. Kemudian jembatan garam. Ya kan? Baru reaksi reduksinya. Reduksinya siapa yang mengalami reduksi? Adalah SN. Ya, jadi dari ionnya SN2+ menjadi SN. Nah, itu dia. Ini yang disebut dengan notasi sel. Yang D yang diminta adalah reaksi sel. Reaksi sel itu adalah reaksi penjumlahan anoda dan katoda. Oke. Kita tulis reaksi selnya, reaksi di anodanya. Anoda ini mengalami oksidasi. Siapa yang mengalami oksidasi tadi? AL. Kebetulan AL dulu yang Ibu tulis. AL
mengalami reaksi apa tadi? Oksidasi ya. Al oksidasi menjadi Al3+ ditambah 3 elektron. N0-nya adalah berapa tadi? Karena dia oksidasi, berarti ini dibalik. Reaksinya kan oksidasi nih. Yang mengalami oksidasi kan si Al. Berarti reaksinya kita balik. Ya kan tadi oksidasi itu kebalikan dari reaksi reduksinya. Jadi Al-nya dulu, Al menjadi Al3+ tambah 3 elektron. N0-nya tadi adalah -1,66. Kemudian reaksi di katoda. Katoda itu adalah reaksi reduksi. Nah, tinggal menyalin. Yang mengalami reduksi kan siapa tadi? Adalah SN. Tinggal menyalin ini reaksinya. Jadi SN 2+ ditambah 2 elektron menjadi SN. N0-nya adalah berapa tadi? -0,14. Nah, untuk menjumlahkan reaksi ini menjadi reaksi sel, syaratnya elektronnya harus sama. Ini elektronnya belum sama, berarti harus kita kali. Berarti ini kita kali berapa supaya kita samakan jadi berapa? 3 sama 2 jadi 6 ya. Ini kali 2, yang di bawah kali 3. Ya kan? Jadi anodanya kalau dikali hanya reaksinya aja yang dikali. N0-nya tidak kita kalikan. Anodanya menjadi dikali 2 ya, 2Al menjadi 2Al3+ ditambah 6 elektron. Jadi N0-nya tetap -1,666. Kemudian reaksi pada katoda. Pada katodanya tinggal menyalin SN2+ tambah 2 elektron menjadi SN. N0-nya, ini dikali 3 tadi ya. 3 SN, kemudian menjadi 6 elektron. Ini menjadi 3 SN. 3 SN2+ tambah 6 elektron menjadi 3 SN. N0-nya tetap -0,14. Ini tandanya harus dibalik ya. Tandanya berlawanan, tadi N0-nya negatif. Ini kan N0-nya negatif datanya, potensial reduksinya karena Al mengalami oksidasi, maka tandanya kita balik. Jadi ini menjadi positif, ini juga positif. Dah. Tinggal kita jumlah. Nah, penjumlahannya inilah yang disebut dengan reaksi sel. Nah, reaksi selnya adalah 6 elektronnya dicoret. Berarti tinggal 2Al ditambah 3 SN2+ menjadi 2Al3+ ditambah 3 SN. N0-nya berapa? Tinggal kita jumlahkan. +1,66 ditambah -0,14 plus hasilnya +1,52 volt. Sama enggak? Jadi N0-nya disebut N0 sel ini. Reaksinya disebut reaksi sel, N0-nya disebut N0 sel. Sama nggak dengan rumus yang kita gunakan tadi? Nah, sama kan, +1,552. Jadi dapat kita simpulkan, mencari potensial sel itu bisa dengan 2 cara, yaitu dengan rumus. Ini dia, dengan rumus. Kalau dengan rumus tidak ada tanda yang kita rubah. Apa yang ada pada data itulah yang kita masukkan ke dalam rumus. Tapi kalau dengan reaksi sel ini menyesuaikan, kalau reduksinya tinggal kita menyalin, tapi kalau oksidasinya untuk reaksi di anoda berarti reaksinya kita balik semua. Reaksi dibalik, tandanya juga dibalik. Tandanya berlawanan. Kalau yang reduksi min berarti dia plus. Nah, inilah materi mengenai potensial elektroda standar dan potensial sel standar. Semoga bisa membantu kalian dalam mempelajari materi ini. Sampai ketemu lagi ya di video yang berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.